dosa ini kan juga di Hindi juga sebenarnya tidak ada dosa, yang ada ya yang biasa kita kenal papa ya. Nah ini kemarin kita kebetulan harus merayakan di Nusantara ini Hari Siwaratri. Ya. Nah banyak yang bilang, oh ini malam Siwaratri adalah malam penebusan dosa. Atau yang satu lagi bilang, oh enggak, kita cuman bahwa pada waktu malam ini adalah untuk siwa, itu adalah kewajiban. Nah ini yang apakah benar Siwaratri ini bisa untuk penebusan dosa, Pak Agung? Monggo Pak. Begini Pak, ya kita menyinggung masalah Siwaratri. Siwaratri itu adalah malam siwa. Ya. Jadi malam untuk Batara Siwa atau Dewa Siwa. Nah, kenapa Siwa? Kenapa Batara Siwa? Kenapa tidak Batara Wisnu atau Batara Brahma? Ya, kenapa? Karena di dalam sastra disebutkan bahwa Batara Siwa atau Dewa Siwa itu ialah perwujudan Tuhan yang maha pengasih, maha pengasih dan maha pemurah, auspicious. Beliau tuh pemurah sekali. Jadi ya kita sedikit aja berbuat baik, itu beliau langsung Rahwana aja. Ya. Jadi dalam Purana dikatakan bahwa Rahwana yang begitu jahatnya masih diberkati, masih dikasih juga. Ya. Kenapa? Karena dia tuh kebaikannya. Kalau dia berbuat kebaikan sedikit saja, maka bukan Siwa atau Batara Siwa akan memberikan hadiah. Nah, kembali seperti tadi. Malam Siwaratri itu adalah malam sebetulnya penuh berkah. Dalam artian begini, Mas, kenapa disebutnya penuh berkah atau penuh kesucian, kemurahan, penuh kemurahan Tuhan, ya, itu berhubungan dengan pikiran, Pak. Jadi secara jenana, ini kan kita membahas jenana di sini, ya, bahwa ada di dalam Veda, ya, disebutkan dalam Purusa Sukta itu Chandrama Manasa Jatah. Chandrama Manasa Jatah. Artinya begini, Purusa itu Tuhan. Pikiran Tuhan itu adalah bulan. Atau bulan ada pikiran. Ya, Suryo Caksu Ayayata. Matahari adalah matanya Tuhan. Nah, jadi pikiran itu berhubungan dengan bulan. Ya. Nah, bulan itu Chandra, dia memiliki dua sifat. Jadi selama sebulan itu, kalau planet-planet yang lain kan tetap bentuknya tetap biasa, tapi bulan tidak. Selama setengah bulan atau 15 hari menjelang purnama, dia akan makin besar. Sampai purnama dia full. Ya, maka disebut purnama. Purnama itu artinya sempurna. Nah, setelah purnama kemudian mengecil sampai film. Film sama sekali tidak kecil sekali. Nah, bulan itu memiliki 16 kekuatan yang disebut dengan skala. Nah, setiap hari kalau menjelang purnama kekuatannya bertambah sampai purnama, itu full kekuatannya. Nah, setelah purnama ini berkurang kekuatannya berkurang sampai tidak. Nah, apa hubungannya sekarang dengan kita? Nah, bulan seperti tadi Chandrama Manasa Jatah. Bulan itu berhubungan dengan pikiran. Ya. Jadi kalau bulan itu makin kuat, pikiran itu goyang, ini terpengaruh, ditarik oleh bulan. Nah, itulah perlunya sembahyang purnama tilam ya. Nah, sebaliknya, kalau sesudah purnama, maka bulan akan makin menurun, kekuatannya menurun. Jadi pikiran itu makin bebas. Sampai suatu saat sehari sebelum tilam. Nah, disebutnya Caturdasi Kresna Paksa. Ya, Caturdasi ya, Pak. Ya. Jadi tanggal 14 sesudah purnama. Artinya atau tanggal 11 bulan gelap. Ke-11 ya?
Tanggal 14. Caturdasi, Pak. Caturdasi Kresna Paksa. Kresna Paksa itu bulan gelap. Caturdasi 14. Jadi 14 hari sesudah purnama. Bulan gelap. Jadi sehari menjelang tilam. Atau malamnya tilam, katakan. Malamnya tilam. Ya. Dan besok tilam, ya sekarang malam ini. Nah, itu disebut Siwaratri. Siwaratri. Oh, Siwaratri. Ya. Kenapa begitu? Karena pada saat itu bulan hanya memiliki satu kekuatan, satu kala. Nah, jadi pikiran itu dia bebas. Nah, kalau pada saat itu kita meditasi, kita konsentrasi, fokus pada objek, yaitu Tuhan, Shiva, maka pikiran itu akan menjadi tenang. Maka yang bebas tadi, apa yang dimaksud dengan pikiran bebas tadi, Pak? Gangguan dari bulan. Oh, enggak, maksudnya apakah berpikir yang negatif? Oh, enggak. Apa berpikir positif itu? Pikiran gampang dikendalikan. Jadi kalau dia purnama itu susah dikendalikan karena pengaruh bulan itu gravitasi bulan itu. Iya. Pengaruh bulan itu kuat sekali. Menarik gitu ya. Makanya dalam di ilmu kesehatan juga dikatakan orang-orang gila itu, kalau waktu purnama kan dia kambuh sakit. Ya. Karena itu bulan sangat kuat berpengaruh pada pikiran kita. Betul. Nah, pada saat sebaliknya, yaitu pada saat sehari menjelang tilam, itu disebut Siwaratri. Nah, pikiran itu tenang, gampang sekali dipusatkan. Nah, kalau malam itu dipakai sekarang buat fokus kepada Tuhan, apakah itu japa mantra misalnya, kita mengucap nama Om, nama Shivaya, Om, nama Shivaya, sembahyang, atau ada bacana untuk firman dan memuliakan nama Tuhan. Itu gampang sekali pikiran dipusatkan ke sana. Itu dia akan fokus kepada objek, yaitu Shiva. Nah, inilah karena pikiran itu fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan vibrasi ketuhanan akan terasa pada saat seperti ini contohnya misalnya. Di Bali kan ada di Kekawin itu mungkin bayangan bulan di dalam tempayan sasih wimbul dan suci normal mesi bulan. Nah, kalau airnya itu tenang dan bersih, maka bayangan bulan itu ada di dalam tempayan itu. Jelas. Nah, kalau airnya kotor, enggak akan. Bulan atau dia bergerak misalnya begini, maka tempayan yang bersih itu harus diam dan bersih. Nah, itu. Jadi pikiran itu harus diam dan pikirannya suci. Maka bayangan Tuhan akan muncul. Jadi sebenarnya bukan menebus dosa. Karena itu usaha kita. Pada saat situasi kondisi yang sangat memungkinkan, pada saat bulan sangat lemah sekali, dan kita pakai itu untuk konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi kita bagus, pikiran kita suci, maka Tuhan akan muncul. Sebenarnya kalau menurut ajaran kita, Tuhan itu ada. Setiap hari juga ada. Di mana-mana ada. Dalam diri kita juga ada. Beliau itu selalu ada. Beliau tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Makanya di dalam itu Weda juga ada katakan antar bahisa tat sarwam vyapya narayana stita. Narayana, Tuhan itu ada di dalam dan di luar kita, dan meliputi kita selamanya. Tidak ada waktu dan tidak ada hari yang tanpa Tuhan. Itu maksudnya. Antar bahisa, antar itu dalam, bahisa di luar. Antar bahisa tat sarwam, segala sesuatu. Vyapya narayana stita. Narayana, Tuhan meliputi. Nah, masalahnya sekarang tergantung kitanya. Itu ibaratnya seperti matahari misalnya. Matahari bersinar. Tapi kalau rumahnya kita tutup, rumah kita sendiri, matahari nggak masuk.
bukan salahnya matahari, ini salahnya kita. Nah, kalau coba kalau pintu kita buka, ya udah sinar matahari langsung masuk. Nah itu Pak. Jadi Shivaratri itu kayak seperti begitu. Jadi kalau kita memusatkan pikiran pada saat waktu yang tepat, yaitu malam film itu itu 14 hari sesudah purnama, Caturdasi Krisna Paksa. Nah kalau itu dipakai semalaman untuk konsentrasi, fokus, sembahyang, meditasi. Terus ada lagi misalnya yang lain dibarengi dengan puasa. Nah, itu betul-betul akan memberikan berkah. Maksudnya betul-betul akan memberikan kondisi yang sangat bagus untuk memusatkan pikiran. Nah ini kembali seperti tadi. Jadi kalau kita berniatnya berbuat baik tanpa pemberi, kemudian ditambah dengan latihan meditasi, melakukan hal-hal yang pemujaan, sadhana itu dengan rutin. Nah ini sangat menolong, Pak. Sangat menolong orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk mencapai moksha. Nah itu makanya ada karma, ada perbuatannya, kemudian ada jawab baktinya. Kita tuh sujud, berarti berserah diri kepada Tuhan, dan juga ada cenananya. Bahwa kita melakukan ini bukan karena untuk kepentingan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena semua milik Tuhan. Itu cenananya itu begitu. Sesuatu milik Tuhan. Maka itu kita wajib untuk mempersembahkan ini kepada Tuhan, mengembalikan karena beliau yang memiliki semua. Nah jadi karma bakti janana. Karma bakti janana. Di situ akan bersatu dia. Ini akan membuat orang itu meningkat. Akhirnya, dan itu pun tergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghendaki, suatu saat orang itu akan mencapai moksha. Begitu Pak. Oke Pak Agung, ini sudah panjang lebar, sangat bermanfaat sekali niki. Jadi sekarang kita sudah terbuka kenapa kita melaksanakan Shivaratri itu sangat perlu dan penting dan di sini juga sudah terangkan bahwa sebenarnya sih tidak menghapus dosa Pak tapi memang memang pada waktu itu sangat tepat sekali untuk memusatkan pikiran, menyucikan hati dan pikiran gitu. Kepada Dewa Siwa fokus kepada Dewa Siwa manifestasi Tuhan yang Widi. Oke Pak Agung, niki ucapkan terima kasih niki udah panjang lebar niki, udah banyak ilmu niki. Seksma Pak Agung. Mari kita ini sama pemirsa, para pemirsa, saya dan Pak Agung dari Moksha Channel mengucapkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.